Assalamualaikum semuanya. Keripik tahu crush. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin tahu putih. Ini aku pakai tahu biasa ya teman-teman ya. Jangan pakai tahu Sumedang atau tahu yang premium, biar nanti kita tuh nggak terlalu ngebuang isinya gitu loh. Kalau tahu kalian tuh gede, kita boleh potong-potong sesuai selera. Ini karena tahu aku potongannya nggak terlalu gede, jadi aku bakalan potong jadi 4 seperti ini aja ya. Tips dari aku, ngegoreng tahu biar cepet nggak terlalu lama. Jangan lupa sebelum digoreng ditiriskan dulu ya teman-teman ya. Kalau ada waktu ya ditiriskan dulu biar kadar airnya tuh turun. Tapi kalau nggak ada waktu sih sebenarnya langsung digoreng juga nggak apa-apa. Tapi ini lumayan bikin kita tuh ngegorengnya nggak lama-lama gitu loh. Kalau udah ditiriskan kita bisa langsung aja goreng seperti biasa. Ini sorry banget ya karena aku tuh takut minyak aku tuh tumpah kan. Jadi aku simpennya di dalam kulkas. Jadi maklum aja kalau minyak goreng aku beku. Kita panasin dulu minyak gorengnya sampai bener-bener panas, lalu kita goreng tahunya. Ini tips kedua dari aku ya, biar tahu kalian tuh nggak nyerap minyak banyak. Kalian ngegorengnya harus pakai minyak yang panas. Jadi kalau kalian pengen tahu kalian nggak menyerap minyak, dipanasin dulu minyaknya sampai bener-bener panas, baru dimasukin tahunya. Kalau bisa penggorengannya tuh yang anti lengket ya teman-teman ya, biar hasil tahunya tuh cakep. Aku nggak tahu sih, beberapa hari terakhir ini penggorengan aku tuh udah agak rewel gitu loh, jadi dia nempel gitu teman-teman. Jadi kalau kalian punya penggorengan sama seperti yang punya ini masih bagus tapi nempel, mending kalian ganti deh. Soalnya kalau ngegoreng apapun tuh jadi ngeganggu gitu loh. Jadi beberapa video ini kan keluhan aku tuh tetap sama, penggorengan aku tuh lengket. Jadi buat teman-teman yang punya rekomendasi, sok langsung aja komen-komen ya, ini penggorengan enaknya diganti atau diapain gitu. Kalau kalian punya saran langsung aja komentar ya teman-teman ya. Ini kita goreng tahunya sampai bener-bener kering. Kalau aku saranin mending kalian goreng sendiri kayak gini daripada kalian beli yang udah jadi. Menurut aku kalau kalian beli yang udah jadi atau yang udah digoreng bener-bener mateng itu tahunya tuh kualitasnya kurang bagus gitu loh teman-teman. Kadang baunya agak sedikit apek ya. Jadi biar tahu kalian gak bau apek, mending kalian goreng seperti yang aku punya. Kita goreng sampai tahunya full kecoklatan seperti ini, bener-bener udah full coklat ya. Kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat dan tiriskan. Karena di sini tuh aku beli tahunya tuh 10.000, dapatnya banyak banget. Jadi aku harus ngegoreng 3-4 kali. Jadi aku lanjutin dulu ngegorengnya, dan setelah dingin kita langsung aja siap balik-balikin ini tahu. Kita ambil satu buah tahu yang udah kita goreng dan dipastiin dia udah dingin ya. Kita potong ujungnya pelan-pelan aja sambil dibalik seperti ini. Kalau dia baru banget matengnya, biasanya tahunya bakalan pecah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman gak mau tahunya pecah, bisa didiemin 1 harian gitu, biar kulit luarnya tuh lebih elastis. Kalau baru matang kayak gini tuh biasanya crispy banget gitu loh. Dan kalau menurut teman-teman, bagian luar tahunya itu kalau kita balik kayak gini, kan dia ada tahu yang masih putih itu kan. Kalau terlalu tebel itu boleh dibuang ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak dibuang nanti itu yang bikin cepet apek keripiknya. Karena apa? Karena dia tuh kan tebel ya. Jadi semakin dia tebel semakin susah juga buat kita ngeringin. Jadi kadang ada keskip gitu, jadi dia nggak mateng gitu loh teman-teman. Bukan nggak mateng sih, lebih nggak kering. Jadi gara-gara dia nggak kering, yang lain jadi ikut apek tuh. Pokoknya kalau ada yang masih tebel-tebel gitu, kita buang-buang aja bagian luarnya. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman ya, sampai semuanya habis. Kita gunting ujungnya, terus kita balik pelan-pelan. Ini karena bener-bener baru mateng banget, tahunya tuh crispy, jadi setiap dibalik dia pecah. Kalau kalian nggak mau pecah, bisa pakai tips aku, tahunya setelah digoreng didiemin dulu minimal 1 hari, baru kita balik-balikin seperti ini. Pasti hasilnya bakalan lebih bagus ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, bagian yang dibuang tuh banyak ya teman-teman ya. Ini yang udah aku balik-balik, dan sisanya yang aku buang-buang tuh segini banyaknya. Kenapa aku nggak saranin kalian pakai tahu Sumedang? Karena bentukannya nanti seperti ini. Karena kita ambil cuman kulitnya aja, bagian dalamnya nggak kepake. Karena bagian tahu Sumedang itu kan yang tebel dalamnya ya. Jadi aku saranin banget kalian pakai tahu biasa aja. Kemarin aku tuh beli 10.000, dapatnya segini banyaknya loh teman-teman. Ini kita ambil sebagian aja, terus kita kasih tepung
tepung beras secukupnya ya. Ini setengah dari tahu tadi tuh aku kasih 2 sendok makan. Jadi semua atau keseluruhan tepung beras yang aku pakai itu kisaran 4 sendok makan untuk satu resep yang aku pakai ini. Di sini untuk tahunya nggak aku kasih perasa sama sekali, jadi nggak aku kasih garam sama Royco. Nanti aja kalau dia udah mateng baru kita kasih perasa. Ini udah ditaburin secara merata, jadi ini nanti bakalan keras banget kalau kalian pakai tepung beras. Lanjut, ini kalau udah dibalurin semuanya secara tipis-tipis, kita langsung aja siapin minyak goreng dan kita goreng seperti biasa ya. Kalau teman-teman bisa pengen jualan gitu ya, pengen tahan kurang lebih 1-2 bulan, kalian ngegorengnya minyaknya harus bener-bener anteng teman-teman. Soalnya kerupuk tahu atau keripik tahu kayak gini bener-bener rawan banget bau apek. Jadi kalau kalian salah produksi aja bakalan rusak nama atau brand kalian gitu loh. Aku soalnya udah beberapa kali setiap beli kerupuk tahu tuh selalu dapet baunya yang nggak enak gitu. Biar kalian nggak dapat pengalaman seperti itu, mending kalau kalian jualan bener-bener totalitas gitu loh. Maksud aku ngegorengnya harus bener-bener kadar airnya habis. Ini digoreng seperti biasa aja sih teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau kalian pengen lebih keras, boleh banget digoreng 2 kali. Tapi di sini aku milih ngegorengnya sekali aja karena menurut aku sekali goreng ini aja tuh udah keras banget sih sebenarnya. Dijamin kalau kalian udah tahu resep ini, kalau kalian suka tahu crispy, kalian nggak bakalan beli tahu crispy lagi. Kalau kalian beli, harganya tahu crispy tuh lumayan banget loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nanti aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi atau di link gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri harga kerupuk tahu. Mending kalau kalian ada waktu gitu ya, buat aja sendiri. Di tempat aku tahu masih murah teman-teman, kenaikannya nggak terlalu signifikan. Kalau dulu 10 potong itu harganya mungkin 4.000 gitu kan, sekarang 10 potong tuh harganya Rp5.000 aja. Jadi emang kenaikannya tuh nggak signifikan gitu loh. Coba dong komen di tempat kalian, harga tahu signifikan nggak sih naiknya? Aku cuma mau ngejelasin aja, untuk modal yang aku tulisin di deskripsi itu menyesuaikan harga di tempat kalian ya. Di tempat aku tahu tuh masih murah banget, tapi belum tentu di tempat kalian murah. Please komen biar kita tuh saling sharing, biar kita tuh tambah pengalaman gitu loh teman-teman. Ini tahu crispy-nya udah aku goreng semuanya, tinggal aku kasih perasa. Untuk perasanya di sini aku lebih pilih barbecue karena kemarin kan aku pakai saus sambal gitu aja kan. Tapi di sini aku bakalan buat yang beda. Jadi ini langsung ada rasanya gitu loh teman-teman. Cara aku ngasih bumbu biar dia merata. Jadi aku ambil secukupnya kayak gini, terus aku taburin bumbu barbecue secukupnya aja. Terus aku tambahin lagi segenggam 2 genggam gini, terus aku taburin. Ini cara aku ya teman-teman ya. Kalau kalian punya cara lain boleh komen-komen. Kalau teman-teman ada rasa yang kalian suka, kalian bisa pakai perasa itu, nggak harus pakai barbecue seperti yang aku punya. Malah aku saranin kalian jangan pakai rasa barbecue teman-teman. Karena apa? Rasanya terlalu kuat banget, bener-bener kuat. Ini aku pikir aku ngasihnya tuh kurang bumbu kan, ternyata setelah aku cobain rasanya bener-bener kuat banget. Jadi kalau kalian ngasih bumbu kayak gini, hati-hati ya teman-teman ya. Kita udah, maksudnya aku tuh keripiknya udah enak nih, kalau kita salah bumbu pasti bakalan hancur gitu loh rasanya. Untuk bungkusnya aku pakai standing pouch aja yang ukuran 12x20. Link produk semua yang kalian butuhin kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi yang aku kasih ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja klik semua rekomendasi aku di sana. Ini kita masukin aja atau kita bungkusin semuanya seperti ini. Kalau kalian nggak mau pakai standing pouch, bisa pakai toples ya. Aku rekomendasiin tahun depan, lebaran tahun depan ya, tahun ini ya teman-teman ya. Aku rekomendasiin kalian buat ini buat kue lebaran. Dijamin ludes karena ini tuh enak banget teman-teman. Cuma dari tahu doang kita bisa buat kue lebaran loh. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener keras banget sesuai yang aku klaim di depan. Ini tuh tahu crispy bener-bener keras banget dan rasanya enak ya teman-teman ya. Tahunya agak bikin seret karena itu khas dari si tahu, jadi mirip banget kayak rambak. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis.